Beb, 1 juta buat kamu kalau kamu bisa menang lomba beli barang paling murah di Transmart ini dari aku. Berani atau enggak? Ya berani lah. Beneran berani kamu? Dong. Ya udah deh kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Enggak pakai lama, langsung aja gue sama Vina misah buat nyari barang paling murah yang ada di Transmart ini. Kira-kira apaan ya guys? Pertama-tama gue ketemu sama teh, tapi kayaknya teh masih kemahalan deh. Sampai akhirnya gue ketemu sama beng-beng yang harganya 1 biji cuman 4.500 aja. Pasti nggak ada yang lebih murah lagi daripada beng-beng ini. Tapi pas gue lagi on the way ke kasir, gue ngelewatin lorong sabun dan ternyata ada sabun yang harganya cuman 2.600 aja dong guys. So nggak pakai lama langsung aja gue ganti beng-bengnya sama sabun ini. Oke, sekarang giliran aku. Wisnu pasti nggak tahu deh guys, aku bakal beli produk apa. Kita pastiin dulu si Wisnu nggak bakal ngikutin kita. Nah ini dia nih, si Wisnu pasti nggak tahu ada bumbu racik harganya 1.950 aja guys. Kamu ngapain sih Beb ngalangin jalan aku? Aku lagi buru-buru nih mau ke kasir. Ntar aja aku juga mau ke kasir. Mari kita lihat guys, siapakah yang berhasil beli barang paling murah yang ada di Transmart ini? Dan ternyata yang menang si Vina dong guys. Aduh, kalah lagi. Beb, 1 juta buat kamu kalau kamu bisa berdiriin es krim ini di atas meja ini tanpa kamu sentuh sama sekali. Bisa atau enggak? Bisa lah. Beneran bisa kamu? Bisa. Ya udah deh kalau gitu langsung aja buktiin ke aku. Seperti biasa si Vina dengan percaya dirinya selalu nerima tantangan gue. Enggak pakai lama langsung aja si Vina cabut kertas dari kon es krimnya itu. Ini si Vina mau ngapain coba? Malah ngerobek kertas es krimnya kayak begitu. Setelah si Vina robek kertas es krimnya itu, si Vina langsung taruh kertas es krimnya itu di atas meja dengan posisi terbalik. Lalu si Vina masukin ujung es krimnya itu ke kertas yang dia udah robek tadi. Dan beneran dong guys, es krimnya bisa berdiri di atas meja tanpa si Vina pegang sama sekali. Aduh, ini si Vina ada aja deh akalnya. Gagal maning, son. Beb, 1 juta buat kamu kalau kamu bisa menang lomba main lato-lato dari aku. Berani atau enggak? Beneran berani kamu? Ya udah deh kalau gitu, yuk langsung aja kita mulai. Enggak pakai lama langsung aja. Gue sama Vina langsung coba main lato-lato ini. Dan ternyata nggak semudah itu dong guys. Buat mantulin pertamanya aja itu susah banget. Asli, berarti orang-orang yang ikut lomba lato-lato itu bener-bener jago banget guys. Karena pas gue sama Vina mulai coba pantulin ke atas dan bawah, yang ada lato-latonya malah nabrak tangan kita guys. Dan itu ternyata beneran sakit banget. Kalian ada yang kayak kita juga nggak sih? Belajar lato-lato sampai tangannya sakit. Tapi walaupun begitu gue sama Vina nggak menyerah. Dan akhirnya setelah belajar lato-lato selama 3 jam, gue berhasil juga dong guys mantulin lato-latonya terus-terusan. Oh my god, gue beneran sesenang itu pas bisa. Dan setelah 4 jam, akhirnya si Vina juga bisa mantulin lato-latonya terus-terusan. Akhirnya nggak percuma deh kita belajar lato-lato selama berjam-jam sampai tangan sakit. Aku yang menang kan kali ini? Ya udah nggak usah main gituan lagi, tangannya sampai biru-biru gini udah nggak boleh main lagi. Lah kok gitu sih Beb? Hah? Prank pacar pura-pura beliin dia bunga. Let's go. Beb, kamu tunggu di mobil sebentar ya Beb ya. Kamu mau kemana? Aku mau beli bunga bentar tuh. Aku baru lihat di situ ada tukang bunga. Aku baru ingat aku mau beli bunga bentar ya. Oh ya udah boleh. Ya udah oke 2 menit aja ya. Oke bentar ya. Dadah. Bentar. Seperti yang gue duga si Vina langsung kesenangan sendiri dong guys. Padahal gue nggak bilang ke dia kalau gue mau beli bunga apa. Tuh lihat si Vina udah kesenangan sendiri gitu. Pasti si Vina mikirnya kalau gue mau beliin dia bunga mawar ini deh guys. Padahal gue belinya kembang 7 rupa. Nah udah beres nih guys kembangnya. Mari kita lihat gimana kah ekspresi si Vina pas gue kasih kembang 7 rupa ini. Ini pegang sebentar ya. Ini buat aku, kok kayak gini sih, bukan mawar? Lah, aku mau ngelayat, makanya aku beli kembang 7 rupa. Emang aku bilang mau beliin bunga mawar buat kamu? Nggak mau tahu, beliin lagi, aku udah pingin. Udah, beli mawarnya besok-besok lagi aja ya. Sekarang ngelayat dulu, oke? Nggak mau tahu, beliin lagi. Nggak mau. Hah? Prank pacar ambil uang di dalam gelas. Let's go. Oke, jadi ceritanya gua akan masukin uang ke dalam gelas ini. Setelah itu gua akan tutup gelasnya. Tapi sebelum itu gua akan lem dulu tutupnya biar nggak bisa dibuka. Nah, udah selesai nih. Beb, kamu boleh ambil semua uang yang ada di dalam gelas ini. Kalau kamu bisa buka tutupnya, bisa atau enggak? Bisa lah. Beneran bisa kamu? Bisa. Ya udah deh kalau gitu. Nih, langsung aja buktiin ke aku. Enggak pakai lama, si Vina langsung aja coba buat buka tutup gelasnya itu. Tapi seperti yang gua duga, si Vina nggak bisa dong guys. Tapi setelah si Vina usaha kurang lebih 1 jam, tiba-tiba si Vina bawa gelasnya itu pergi. Ini si Vina mau ngapain coba? Dan ternyata si Vina mau ngelempar gelasnya itu keluar apartemen dong guys. Aduh, bagus aja di bawah nggak ada orang. Kalau kena orang gimana coba nih si Vina? Asli nggak paham lagi deh gue sama si Vina. Setelah gelasnya mendarat di tanah, langsung aja si Vina on the way turun buat ngambil gelasnya. Dan ternyata pas si Vina cek gelasnya, tutupnya beneran kebuka guys. Dan langsung aja si Vina ngambil uangnya yang ada di dalam gelasnya itu. Saking senengnya si Vina sampai joget-joget. Aduh, ini si Vina ada aja deh akalnya gagal maning. Hah? Pacar tiba-tiba disuruh nyari orang hilang di pinggir jalan. Aduh. Oke, jadi ceritanya pas gue lagi jalan-jalan sore sama si Vina, tiba-tiba si Vina dapet challenge random buat nyari Mr. X. Enggak pakai lama, langsung aja gue sama Vina mulai nyari Mr. X. Tapi ternyata nggak semudah itu dong guys. Kita udah nyari kemana-mana dan nanya banyak orang, tapi nggak ada yang tahu satupun. Aduh, ini kita harus nyari kemana lagi coba? Udah muter-muter seharian, tetap aja si Mr. X-nya nggak ketemu juga. Tapi tiba-tiba
Tiba-tiba pas si Vina udah mau nyerah, si Vina ngelihat sesuatu yang ternyata itu adalah Mr. X-nya. Dan tiba-tiba Mr. X-nya juga nyuruh kita buat join Urban X. Karena kita bingung apa itu Urban X. Akhirnya kita cari tahu dulu di internet. Dan ternyata di dekat sini itu ada Urban X Studio. So langsung aja gue sama Vina on the way ke sana. Kata mbah gue, kalau kita udah nyampe di City Walk LV, itu tandanya kita udah mau nyampe. Dan bener aja dong guys, tanpa sadar gue udah nyampe di depan Urban X Studionya. So langsung aja gue masuk. Dan begitu gue sama Vina nyampe di studionya, kita langsung dikasih tahu kalau Urban X itu ternyata adalah community platform yang menghubungkan orang-orang aspiratif, kreatif, dan juga impactful. So buruan follow sosial media Urban X, karena mereka juga sering bikin event. Hah, cobain jajanan yang ada di depan sekolah SD negeri. Let's go. Oke, jadi ceritanya gue lagi ada di SD negeri Kapuk 06. Dan ternyata di depannya itu banyak yang jual jajanan. So nggak pakai lama, langsung aja gue borong semuanya. Nah, yang pertama gue beli adalah siomay seharga 10.000. Lalu berikutnya gue beli telur gulung yang harganya cuma 1.000 aja. Enggak lupa juga gue beli batagor yang harganya 10.000 juga per porsi. Lanjut lagi gue beli martabak telur seharga 5.000. Dan yang terakhir gue beli sempol ayam yang harganya 1.000 per tusuk. Karena mainan dan binatang nggak bisa gue makan, jadi nggak gue beli. Nah, udah matang semua nih guys, langsung aja kita cobain. Yang pertama gue cobain adalah siomaynya. Dan ternyata untuk rasanya lumayan enak loh guys untuk harga 1.000-an. Lanjut, berikutnya gue cobain telur gulungnya. Untuk telur gulungnya sebenarnya enak, cuman gue kurang suka telur gulung yang pakai bihun kayak begini. Gue lebih suka yang telurnya aja. Kalau kalian suka telur gulung yang modelnya kayak gimana guys? Berikutnya yang ketiga, gue mau cobain sempol ayamnya. Sejujurnya gue nggak pernah makan sempol sih guys sebelumnya. Kalian ada yang tahu nggak sih bahan sempol itu dari apa? Tapi ternyata pas gue makan sempolnya, rasanya lumayan enak juga sih guys. Mirip sama bakso goreng gitu. Oke, berikutnya gue mau cobain batagornya. Dan yang bikin gue kaget adalah untuk batagor harga 10.000-an ini enak banget dong guys. Wah, ini yang sekolah di SD negeri Kapuk 06 pasti doyan banget nih sama batagor ini. Dan untuk makanan yang terakhir adalah martabak telur 5.000-an ini. Ternyata untuk rasa martabaknya ini mirip sama telur dadar gitu sih guys. Cuman emang lebih tebel aja karena kayaknya dipakein kulit lumpia gitu. Tapi gue suka sih karena dikasihin bumbu balado gitu. Oh iya, total belanja gue tadi cuma 25.000 aja. By the way, uang jajan anak SD zaman sekarang berapa sih? Kalau zaman gue dulu kayak 5.000 deh. So gimana guys? Enaknya gue jajan di sekolah mana lagi ya? Coba di komen. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Beb, 1 juta buat kamu kalau kamu tahu udah berapa kali Nobita minjem alat Doraemon seumur hidupnya dia. Tahu atau enggak? Tahu lah, itu gampang banget. Nobita udah pernah minjem alatnya Doraemon sebanyak 1.778 kali. 578 diantaranya dihancurkan, 12 diantaranya dipakai buat nyuri uang ibunya, 2 diantaranya buat jual rumahnya, dan 207 kali bahkan hampir menghancurkan bumi. Hah? Kok kamu tahu sih Beb? Tahu lah, aku kan fansnya Doraemon dari lahir. Udah, sini mana uang hadiahku? Beb, 1 juta buat kamu kalau kamu tahu di mana cabang pertama Mishwe di Indonesia. Tahu atau enggak? Gampang banget itu mah. Cabang pertama Mishwe itu ada di Bandung, tepatnya di Ciamplas Walk tahun 2020. Ih, kok kamu tahu sih Beb? Tahu loh, di sini mana uang hadiahku? Aduh. Aku mau buka Mishwe juga. Dadah. Hah? Buka Mishwe? Hah? Cobain Indomie goreng yang dijual di luar Pulau Jawa. Let's go. Oke, jadi katanya Indomie goreng yang dijual di luar Pulau Jawa katanya bumbunya berbeda. Dari beratnya sih emang udah beda ya guys. Yang Jawa 85 gram, yang di luar Pulau Jawa beratnya 80 gram. Mari kita lihat guys, apakah benar bumbu Indomie goreng yang di luar di Pulau Jawa beneran berbeda? Dan ternyata beneran dong guys. Bumbu Indomie di luar Pulau Jawa cabenya itu pakai cabai bubuk dan nggak ada bawang gorengnya. Sedangkan yang di Pulau Jawa cabenya pakai saus dan dapat bawang goreng. Kira-kira rasanya bakalan sama atau enggak ya guys? Kalau nggak sama jadi enakan yang mana dong? Nah, Indomie udah mateng nih. Daripada penasaran, langsung aja kita cobain. Dari yang gue lihat, Indomie yang di Pulau Jawa mie-nya sedikit lebih tebel deh. Dan untuk rasa, Indomie di Pulau Jawa ketara banget rasa bawangnya. Berikutnya langsung aja kita cobain Indomie di luar Pulau Jawa. Kata si Vina, rasanya mirip-mirip enggak sama yang di Pulau Jawa. Yang bikin beda, rasa bawangnya aja nggak ada. Karena si Vina lebih suka Indomie Pulau Jawa. Akhirnya gue juga cobain. Dan pas gue cobain Indomie di luar Pulau Jawa ini, rasanya kayak waktu gue kecil. Apa jangan-jangan rasa Indomie di Jawa berubah diem-diem ya? Dan kesimpulannya gue lebih suka Indomie yang di luar Pulau Jawa. Kalau kalian gimana guys? Hah? Cara kasih pacar es krim Mishwe yang baik dan benar. Let's go. Beb, kamu mau es krim Mishwe nggak nih Beb? Nggak mau, aku lagi diet. Oh, yakin ya kamu nggak mau ya? Ya udah, oke. Pinciling. Nah, kira-kira seperti itu guys. Caranya kalau pacar kalian nggak mau makan es krim Mishwe, kalian tinggal sebutin aja kalimat aja pincilingnya. Pasti es krim Mishwe-nya langsung dimakan deh. Bahkan sampai dimakan lewat hidung kayak si Vina. Lewat hidung mah nggak sengaja itu, awas kamu ya. Ah, cara minta maaf ke pacar kalau kita datang terlambat. Let's go. Mari kita lihat guys, apakah cara ini berhasil atau enggak. Hebat ya, disuruh jemput dari tadi, tapi aku disuruh nunggu sampai 2 jam kayak gini. Kalau emang masih 2 jam lagi, aku jalan 2 jam lagi. Jalan udah suruh orang jemput, tapi malah nggak turun-turun. Aku kira kan kamu di atas ada apa-apa gitu loh. Kamu tuh kabarin aku, emang aku supir apa nunggu di bawah kayak gini? Udah bagus aku mau jemput kamu loh. Maksud aku juga kan kalau kamu di atas lagi ada apa-apa aku bisa naik, bisa bantuin kamu. Itu loh gunanya komunikasi. Aku jemput nggak apa-apa, tapi kan dikabarin gitu loh. Ya kalau kayak
gini sih intinya kamu naik lagi juga boleh sih. Tapi sebelum naik fotoin dong. Gimana guys, berhasil kan? Kalian cobain juga deh. Beb, ayo Beb, kita main game ngomong sesuai abjad. Berani atau enggak kamu? Berani. Beneran berani? Ya udah, yang menang dapat 500.000 ya. Gampang. Ya udah nih, langsung kita mulai. Let's go. Oke Beb, yang pertama kita sweet dulu nih, oke? Siapa yang jalan pertama? Oke? Aku, oke? Kamu mah Beb bau banget. Bau, biasa aja kali Beb. Cuma biasa aja. Enggak, kamu tuh bau banget. Salahku. Yes, menang. Aduh Beb, aku lapar banget nih. Bisa-bisanya kamu lapar, tadi kamu baru aja makan. Ya, makan apaan? Deng-deng, tadi kamu lupa kamu baru makan deng-deng, hah? Enggak Beb, aku enggak makan dendeng. Apa ya? Mampus. SD nggak lulus, SD nggak lulus. Nggak Beb, satu kali lagi. Tadi kesalahan teknis itu, oke? Aku duluan aja ya. Oke. Udah Beb, capek main ginian terus udah diulang berapa kali nggak bisa udah. Kamu yang nggak bisa. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Nggak ada.